Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chandra Bayu Pratama. Di kesempatan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai peranan filsafat hukum dalam pembentukan regulasi hukum di Indonesia. Diskursus tentang manusia paling tidak melekat ada dua entitas yang dimiliki, satu sebagai makhluk individu dan satu sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, maka paling tidak ia berdiri sendiri yang bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, maka segala sesuatu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat semuanya atau dengan hubungan sosial. Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun bermacam-macam dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi maupun hukum. Berbicara mengenai keadilan, hal ini senantiasa menjadi topik yang utama dan menarik, karena selalu berhubungan dengan penyelesaian yang berhubungan dengan penegak hukum. Banyak kasus hukum yang tidak ada dan tidak dapat diselesaikan atau diputuskan dengan adil, karena ditarik dalam masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara sistematik, sehingga peradilan tidak memberikan keputusan adil karena tidak melalui prosedur yang benar. Tindakan pengadilan seringkali tidak bijak karena tidak memberi kepuasan pada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan mempunyai kemampuan umum yang oleh Rousseau disebut volonté générale. Kemauan umum dari masyarakat inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan putusan terakhir dan tertinggi dan dinamakan kedaulatan. Dengan demikian, ternyatalah bahwa yang memiliki kedaulatan adalah rakyat. Kita mulai pembahasan fungsi filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. Keterkaitan hukum dan manusia tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, pembangunan hukum Indonesia harus melalui pemahaman hakikat manusia. Profesor Noto Negoro menunjukkan hakikat manusia secara integral. Hakikat dasar manusia dalam negara Republik Indonesia yang berpancasila sebagai makhluk yang monopolis, majemuk tunggal. Manusia sebagai makhluk monopolis oleh Noto Negoro diartikan sebagai makhluk yang sekaligus memiliki tiga hakikat kodrat sebagai berikut. 1. Susunan kodrat monodualis, yaitu manusia sebagai makhluk yang tersusun dari raga dan jiwa. 2. Sifat kodrat monodualis, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dan yang ketiga, kedaulatan kodrat monodualis, yaitu manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pemahaman bahwa manusia bersifat monopluralis, ini memberikan landasan bahwa paradigma hukum Indonesia adalah Pancasila. Diuraikan oleh Noto Negoro bahwa landasan ontologi manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila menjadi sebuah sistem filsafat. Selanjutnya, Pancasila menjadi sebuah sistem filsafat menjiwai segenap hukum lulus di dalam sistem hukum Indonesia. Korelasi antara filsafat, hukum, dan keadilan sangatlah erat karena terjadi tali temali antara kearifan, norma, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara. Materi hukum digali dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, peri kemanusiaan, perdamaian, dan cita politik. Dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hukum yang hidup pada masyarakat bersumber pada hukum positif. Hukum yang hidup pada masyarakat bersumber pada hukum positif, yaitu 1. Undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Perjanjian internasional. 4. Keputusan hakim. 5. Doktrin. 6. Perjanjian. 7. Kesadaran hukum. Hubungan antara filsafat, hukum, dan keadilan dengan filsafat sebagai induk ilmu, mother of science,
adalah untuk mencari jalan keluar dari berbagai belenggu kehidupan secara rasional dengan menggunakan hukum yang berlaku untuk mencapai keadilan dalam hidupnya. Peranan filsafat tak pernah selesai, tidak pernah berakhir karena filsafat tidak menyelidiki satu segi, tapi tidak terbatas. Menurut Mahfuzno, di dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan resait hukum dan sebentuk idealita apa yang dinamakan hukum di negara kita itu. Secara ringkas, nilai dasar tersebut meliputi 1. Nilai dasar pertama, hukum berwatak melindungi, mengayomi, dan bukan sekedar memerintah begitu saja. Yang kedua, nilai dasar kedua, hukum itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan semata-mata sebagai tujuan, akan tetapi sekaligus pegangan yang konkret dalam membentuk peraturan hukum. Nilai dasar yang ketiga, hukum itu adalah dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan. Dan yang keempat, hukum adalah pernyataan kesusilaan dan moralitas yang tinggi, baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya, sebagaimana diajarkan di dalam ajaran agama dan adat rakyat kita. Dalam bab 2 pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi 1. Kejelasan tujuan, 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima pendayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan, dan yang terakhir keterbukaan. Penjelasan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan sebagai berikut. Huruf A. Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Huruf B. Yang dimaksud dengan asas keseimbangan atau kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Huruf C. Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Huruf D. Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Huruf E. Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Huruf F. Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Huruf G. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pendayagunaan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
penutup. Filsafat ilmu hukum memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku suatu masa di suatu tempat sebagai hukum positif. Tugas filsafat hukum masih relevan untuk menciptakan kondisi hukum yang sebenarnya. Sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai dasar-dasar hukum secara filosofis serta mampu memformulasikan cita-cita, keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan guna membantu membutuhkan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu, suatu waktu, dan pada suatu tempat. Pada objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara dan sumber tertib hukum Indonesia menjiwai serta menjadi mercusuar hukum Indonesia. Kaitannya filsafat hukum terhadap pembukaan hukum di Indonesia adalah filsafat hukum sangat berperan dalam membentukkan hukum ke arah yang lebih demokratis, lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat yang hakiki. Filsafat hukum mengubah tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimulai dari berlakunya tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasari TAP MPR tahun 1966. Kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasari TAT MPR tahun 2000. Selanjutnya tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sampai terakhir tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasari Undang-Undang Republik Indonesia tahun 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai peranan filsafat hukum dalam pembentukan regulasi hukum di Indonesia. Mungkin banyak kata yang salah yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.